maka sangat mungkin seseorang yang menganggap dirinya melakukan dakwah padahal dia tergelincir pada kegiatan diayah itu akan menghasilkan outcome atau menghasilkan sesuatu di luar dari tujuan dakwah itu sendiri. Kemudian saya perlu sampaikan, sukses itu bukan milik orang pintar, tetapi kepunyaan mereka yang senantiasa berikhtiar. Ada 3 piranti ketika kita mengajak manusia, ketika kita mengajak umat, ketika kita mengajak masyarakat bangsa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara piranti yang itu bisa dijadikan sebagai sebuah prinsip dalam menempuh jalan kepada Allah itu, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Mandala? Senang sekali saya Susanti Ainul Fitri menyapa Ikhwan semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar di tahun ini. Baik, saat ini saya sudah bersama Profesor Dr. Enjang AS MSI MAG. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah. Lancar puasanya? Insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya Prof. Senang sekali ditemani oleh profesor kita hari ini akan membahas sukses di jalan dakwah. Dan tentu sebagai muslim kita diwajibkan mensyiarkan, mendakwahkan nilai-nilai keislaman kita. Dan sebenarnya bagaimana sih Prof jalan atau cara supaya kita sukses mendakwahkan nilai-nilai keislaman? Baik, terima kasih. Jika kita bicara tentang dakwah, tentu sebuah wacana yang tidak bisa kita anggap sepele, karena seringkali terjadi salah pemahaman dan salah pemaknaan antara dakwah dengan diayah, sehingga dakwah yang semestinya dilakukan secara proporsional dan juga dilaksanakan secara profesional itu tergelincir pada sebuah kegiatan yang hampir sama dengan dakwah yang disebut dengan diayah atau propaganda. Dan tentu ketika kita berbicara antara dakwah dengan diayah menjadi sesuatu yang sangat berbeda, dan tatkala kita salah memaknai maka akan salah pula cara dalam melaksanakannya, akan salah pula jalan yang dipilihnya dengan pemaknaan yang salah, dengan jalan yang tidak tepat, maka sangat mungkin seseorang yang menganggap dirinya melakukan dakwah padahal dia tergelincir pada kegiatan diayah itu akan menghasilkan outcome atau menghasilkan sesuatu di luar dari tujuan dakwah itu sendiri, karena terpeleset dari pemaknaan antara dakwah dengan diayah. Jadi sebelum kita paham cara suksesnya, kita harus dulu maknanya dulu ya Prof ya? Betul. Tapi Prof, sebetulnya secara teologis nih, ada nggak sih petunjuk yang jelas gitu, disyaratkan atau di petunjuk yang jelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang benar atau jalan yang benar berdakwah itu seperti apa? Ya. Jika kita memang mau berbicara dakwah sampai pada persoalan yang sangat substansial, dan orang biasanya terkerangka dengan landasan-landasan filosofis yang sering berkembang, yang digunakan para saintis, yang hanya berbicara pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tetapi ketika kita berbicara dakwah, maka tidak cukup dengan 3 itu. Tidak cukup dengan landasan ontologis, landasan epistemologis, dan juga landasan aksiologis. Bicara tentang dakwah harus dimulai proses pembicaraannya dari landasan teologis. Landasan teologis, landasan ontologis, landasan epistemologis, kemudian landasan aksiologis, dan yang terakhir pada landasan eskatologis. Nah, lalu bagaimana? Apakah ada secara khusus, secara teologis yang mengisyaratkan bahwa dakwah itu ada sebuah proses, ada sebuah jalan yang harus dilakukan?
Nah itu ada sebenarnya, ada beberapa ayat yang berbicara tentang jalan dakwah. Salah satu di antaranya misalnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Namanya itu sebagai sebuah landasan yang bisa kita sebut sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah titik tolak ketika kita berbicara dakwah dan berbicara jalan dakwah. Karena dalam ayat itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika. Tidak disebut ud'u ila rabbika. Di situ ada kata-kata sabili rabbika. Artinya ada jalan yang digunakan oleh para pelaku dakwah menuju Rabbmu, menuju Tuhanmu, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa ketika kita berdakwah kemudian ingin langsung pada Allah. Di samping memang Allah itu sangat abstrak, yang tidak mudah dimaknai, yang tidak mudah dipahami oleh seluruh masyarakat umat, maka harus dialihkan dulu melalui sebuah jalan. Nah, jalan itulah yang kemudian akan mempermudah, yang membuat lebih konkret tentang langkah, yang membuat lebih mudah tentang cara, yang kemudian langkah dan cara itu diharapkan bisa mengajak orang-orang untuk memahami, untuk menguasai tentang berbagai persoalan terkait dengan Allah, terkait dengan perintah-perintah Allah, dan juga termasuk di dalamnya memahami betul tentang apa saja yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Prof. Menarik ya. Tadi kalau berdasarkan surat An-Nahl tadi kan ada sabili itu, ada jalan. Tadi Prof juga sudah menjelaskan panjang lebar sekali. Jadi kalau secara ringkas nih Prof, pengen tahu lebih detail jalan yang tepatnya itu bagusnya itu seperti apa? Tipsnya dari Prof itu seperti apa? Nah, di dalam ayat itu ada kata-kata lanjutannya. Ya, karena setiap kata dalam sebuah ayat tidak berdiri sendiri. Dan pilihan kata yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian sebuah ayat pasti memiliki makna tersendiri. Misalnya di situ disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 piranti ketika kita mengajak manusia, ketika kita mengajak umat, ketika kita mengajak masyarakat bangsa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara piranti yang itu bisa dijadikan sebagai sebuah prinsip dalam menempuh jalan kepada Allah itu, yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'idah, yang ketiga dengan mujadalah. Di situ ada 3, hikmah, mau'idah, mujadalah. Kalau kita coba buat secara empirik dalam bentuk grafik, kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana sebuah kurva. Dalam kurva normal itu biasanya dari space yang rendah, kemudian naik ke atas, tengah-tengahnya naik banget, kemudian di puncak turun lagi dan berujung pada sesuatu yang kecil lagi. Jadi kalau kita mau memilih langkah itu dengan jalan yang 3 itu, maka hikmah itu tidak bisa lebih banyak digunakan. Kemudian mujadalah juga tidak lebih banyak digunakan. Yang lebih banyak digunakan karena menghadapi masyarakat yang begitu heterogen, maka mau'idah. Kalau kita lihat kurva itu, kurva normal seperti itu, mau'idah itu posisinya lebih banyak. Mau'idah ini yang kemudian banyak digunakan sebagai cara ketika kita mengajak umat manusia. Hikmah itu hanya pada orang-orang yang punya ilmu. Hanya orang-orang yang terpelajarnya lebih tinggi. Kemudian mujadalah juga pada orang-orang yang mungkin masih meragukan tentang apa yang disampaikan. Ajaklah mujadalah.
Tetapi mau'idoh dalam bentuk nasihat kepada sanak saudara, kepada orang-orang terdekat, kepada tetangga, kepada masyarakat bangsa, itu gunakan mau'idoh. Karena mau'idoh dipandang akan lebih tepat ketika menghadapi masyarakat yang heterogen. Iya, tadi Prof, kalau bicara tadi langkah tadi yang sudah ditempuh sebagai jalan dakwah, lantas pasti ada dinamika kendalanya nih. Di setiap langkah itu pasti. Kira-kira seperti apa, Prof? Kendala-kendalanya itu? Banyak persoalan ketika kita berbicara tentang jalan yang kita gunakan. Karena pada akhirnya jalan yang digunakan mesti disesuaikan dengan tantangan yang ada di hadapan. Dengan banjirnya informasi, dengan banyaknya persoalan yang dihadapi, dengan berbagai konflik of interest dari masing-masing pribadi, maka itu adalah sebagai rintangan, itu sebagai kendala. Tetapi bagi seorang dai yang memiliki cinta terhadap apa yang harus dia kerjakan, yang dipandang sebagai sebuah panggilan suci, maka dia tidak akan menganggap persoalan itu sebagai permasalahan. Dia akan memandang persoalan itu sebagai sebuah tantangan. Dan oleh karenanya, bagi seorang dai, seorang mubaligh, seorang mubalighoh, jika ingin sukses di jalan Allah, salah satu di antara kiat yang harus dimiliki oleh setiap pribadi itu, dia harus memiliki kesabaran yang tinggi. Dan selain memiliki kesabaran tinggi sebagai sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap dai, dia juga harus lebih banyak melakukan amal soleh. Dalam beberapa ayat, baik di dalam surat Al-Furqan, kemudian di dalam surat Al-Asr, itu lebih menunjukkan jika kita ingin sukses, jika kita tidak mau gagal dalam melaksanakan sebuah proses, maka kita harus banyak melakukan amal soleh. Maka jika ingin sukses jadi dai, jika ingin sukses jadi mubaligh atau mubalighah, ayyukum ahsanu amala. Kita harus banyak melakukan amal soleh. Pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Amal soleh yang lebih banyak dikedepankan daripada memerintah umat untuk melaksanakan. Jadi poinnya sebelum kita mendakwahkan dulu, kita harus mensolehkan diri dulu. Kita mensolehkan diri sendiri, betul. Biasa. Menarik sekali ya Ihwan Mandala. Terakhir nih Prof, terakhir sekali minta sedikit saran, tips and tricksnya untuk sukses di jalan dakwah bagi dai dan daiyah yang baru memulai. Ingin sukses di jalan dakwah itu seperti apa? Singkat saja Prof. Saya ingin sampaikan di akhir ini, jika kita ingin sukses, maka kita harus terus melangkah dan yakin bahwa langkah-langkah kita sebagai bagian dari investasi amal soleh untuk menjemput sukses itu. Kemudian saya perlu sampaikan, sukses itu bukan milik orang pintar, tetapi kepunyaan mereka yang senantiasa berikhtiar. Jadi jangan berhenti berikhtiar. Jika ingin sukses, pintar saja tidak cukup. Dan di dalam setiap ikhtiarnya, ikuti dengan niat lillah. Sehingga kita tidak menganggap sebagai sebuah masalah. Kita akan memandang semuanya sebagai sebuah tantangan. Luar biasa. Terima kasih Prof atas penjelasan yang luar biasa terkait dengan sukses di jalan dakwah. Demikian Ihwan Mandala di program Sarmada dengan tema sukses di jalan dakwah. Sukses di jalan dakwah, perbanyak amal soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.